Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang Python. Terdiri atas Abdurrahman Arif, Ronauli Grace, M. Rafif Robani, M. Syafiq Harits, dan juga Gebi Emanuela. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Python dan dasar dari Python syntax. Jadi Python sendiri adalah salah satu bahasa pemrograman yang cukup terkenal karena sintaksisnya yang lebih bersih dan mudah dibaca oleh manusia, karena lebih mengandalkan struktur visual. Lalu ada komponen-komponen utamanya yang ada di dalam Python syntax itu sendiri. Yang pertama ada indentasi atau spasi di awal baris untuk memulai kode pemrogramannya. Yang kedua ada komentar atau penjelasan dari kode sendiri. Yang ketiga ada variabel dan tipe data. Keempat, struktur dasar kode seperti end of line, quotation, dan colon. Lalu lanjut yang kedua ada Python output. Nah, cara untuk menampilkan informasi atau output ke layar dalam bahasa Python sendiri menggunakan fungsi print dalam kurung. Hampir sama dengan bahasa C juga. Lalu fungsi ini bisa mencetak teks atau string, angka, dan operasi matematika secara langsung. Bedanya dengan bahasa C adalah Python ini bisa langsung menggunakan print untuk operasi matematika secara langsung. Jadi tidak serumit yang di bahasa C. Nah, catatannya adalah teks itu dibungkus dengan tanda kutip tunggal atau tanda kutip ganda. Sedangkan angka tidak perlu menggunakan tanda kutip. Bisa dilihat contohnya di gambar samping, itu ada print dalam kurung tanda kutip ganda, halo selamat belajar Python. Nah, karena di sini dia menggunakan teks atau string, jadi harus dibungkus dengan tanda kutip. Sedangkan contoh di bawahnya, print dalam kurung 2026, karena di sini angka, jadi tidak perlu menggunakan tanda kutip. Jadi langsung saja. Yang di bawahnya juga ada menggunakan angka, print dalam kurung 10 tambah 5. Seperti yang sudah tadi saya bilang, kalau di Python ini tuh bisa langsung mengoperasikan matematika tanpa ada tambahan fungsi-fungsi lain. Seperti contoh yang ketiga di sini ada print dalam kurung 10 tambah 5, jadi bisa langsung dioperasikan saja. Nah, jadi lebih mudah daripada bahasa C sebelumnya. Lanjut, yang ketiga ada Python comments. Python comments atau komentar adalah salah satu fitur dari bahasa Python yang berfungsi sebagai penjelasan dari kode yang sudah dibuat untuk memudahkan manusia membaca kembali kode tersebut setelah beberapa bulan kemudian. Nah, baris komentar ini diawali dengan tanda pagar dan tidak ikut dicetak oleh komputer. Contohnya ada di gambar samping, tanda pagar nilai gravitasi bumi, di bawahnya ada hasil outputnya, gravity sama dengan 9,81. Jadi secara tidak langsung Python comments ini kayak catatan kaki yang ada di buku untuk penjelasannya lebih lanjut dari kode yang sudah kita buat. Jadi ketika beberapa bulan kemudian, ketika kita ingin membaca kembali kode lama yang sudah kita buat, itu kita tidak bingung maksudnya apa karena sudah ada penjelasannya dari baris komentar ini. Nah, baris komentar ini full benar-benar cuman buat sebagai penjelasan singkat aja dari kode yang sudah dibuat, jadi tidak ikut dicetak oleh komputer. Yang keempat adalah variabel. Variabel adalah tempat untuk menyimpan suatu nilai dalam program. Nilai yang disimpan biasanya dapat berupa teks, angka, atau tipe data lainnya. Yang pertama ada aturan penamaan variabel. Dalam Python terdapat beberapa aturan penamaan variabel, jadinya tidak bisa sembarangan saja. Yang pertama adalah nama variabel harus dimulai dengan huruf atau underscore. Yang kedua adalah nama variabel tidak boleh dimulai dengan angka. Yang ketiga adalah nama variabel hanya boleh mengandung huruf, angka, dan underscore. Yang keempat adalah Python itu case sensitive. Artinya huruf besar dan kecil dianggap berbeda. Yang kelima ada contohnya di sini, yang dimana nama dengan John, yang di sini adalah huruf biasa, di sini juga huruf biasa,
Yang ketiga ini underscore nilai. Underscore karena termasuk salah satu dari dua yang diperbolehkan untuk memulai, termasuk ini adalah benar. Selanjutnya, multiple assignment. Python memungkinkan kita untuk memberi nilai pada beberapa variabel sekaligus. Contohnya ada x, y, z sama dengan 5, 10, 15, yang dimana jika selanjutnya ada print x, y, z, hasilnya akan menampilkan x sama dengan 5, y sama dengan 10, z sama dengan 15. Yang kelima adalah tipe data atau data types. Tipe data adalah jenis nilai yang disimpan dalam variabel. Python memiliki banyak tipe data bawaan yang digunakan untuk menyimpan berbagai jenis informasi. Beberapa jenisnya adalah yang pertama str atau string untuk menyimpan teks. Yang kedua adalah int untuk menyimpan bilangan bulat. Yang ketiga float untuk menyimpan bilangan desimal. Yang keempat bool untuk menyimpan nilai logika. Yang kelima list untuk menyimpan kumpulan data yang bisa diubah. Yang keenam tuple yang sebalikan dari list adalah kumpulan data yang tidak bisa diubah. Yang selanjutnya set itu adalah kumpulan data unik. Yang terakhir, tick itu adalah data pasangan key value. Contohnya seperti di sini adalah nama sama dengan John, di mana ini adalah string karena memiliki tanda kutip. Selanjutnya, umur sama dengan 20, di mana ini adalah integer karena angka 20 bilangan bulat. Selanjutnya, tinggi sama dengan 170,5. Yang sini adalah float, dikarenakan adanya desimal. Selanjutnya, persen sama dengan true, ini adalah boolean atau bool, karena memiliki nilai logika true. Selanjutnya, untuk mengecek tipe data, ada fungsi type dalam kurung. Fungsi type dalam kurung digunakan untuk mengetahui tipe data suatu variabel. Contohnya, x sama dengan 10. Selanjutnya, print dalam kurung tipe dalam kurung x tutup kurung. Tutup kurung. Hasilnya akan menampilkan bahwa seperti sini, yaitu class integer, dikarenakan 10 adalah bilangan bulat. Selanjutnya, konversi tipe data yang adalah Python memungkinkan kita untuk mengubah tipe data suatu variabel. Contohnya, integer 3,7 nanti akan menghasilkan 3 dikarenakan dibulatkan. Selanjutnya, float 10 akan menjadi 10,0 dikarenakan ditambahkan desimal. Selanjutnya, string 5 akan menjadi tanda kutip 5 dikarenakan menjadi teks atau string. Yang keenam adalah Python numbers atau angka Python. Python memiliki tiga tipe angka utama, yaitu integer atau int, float yang dimana float juga, kompleks yang juga adalah kompleks. Integer adalah bilangan bulat tanpa desimal. Contohnya seperti x sama dengan 10, y sama dengan min 5, z sama dengan 1000, di mana semuanya dapat dilihat tidak memiliki desimal. Selanjutnya, float adalah bilangan yang memiliki desimal. Contohnya seperti 3,14 atau 3,14, y sama dengan min 0,75, z adalah 10,0, yang dimana semuanya memiliki desimal. Selanjutnya adalah complex number. Complex number adalah bilangan kompleks terdiri dari bagian real dan bagian imajiner. Contohnya ada x sama dengan 2 plus 3j, yang dimana 2 adalah bagian bilangan real, 3j adalah bilangan imajiner. Di sini saya akan menjelaskan tentang Python casting. Casting adalah proses mengubah satu tipe data menjadi tipe data lainnya agar bisa diproses oleh operator tertentu. Kita menggunakan fungsi konstruktor untuk melakukan ini. Pertama, ada int tanda kurung, yang berguna mengubah teks angka atau bilangan desimal float menjadi bilangan bulat. Kedua, float, digunakan jika kita butuh mengubah angka menjadi bilangan desimal. Terakhir, str sangat penting saat kita ingin mengubah angka atau nilai boolean ke dalam sebuah kalimat teks. Jadi, casting memastikan data kita berada dalam format yang tetap sebelum diolah lebih lanjut. Selanjutnya, kita masuk ke Python string, yaitu urutan karakter yang digunakan untuk menyimpan informasi tekstual. Dalam Python, penggunaan tanda kutip tunggal maupun ganda adalah sama saja. Ada 3 fitur utama yang sering digunakan. Multi-line string menggunakan 3 tanda kutip untuk teks panjang, slicing untuk mengambil potongan teks tertentu, serta berbagai metode populer.
Contohnya, kita bisa menggunakan titik upper tanda kurung untuk membuat teks menjadi huruf besar atau strip tanda kurung untuk membersihkan spasi yang tidak diinginkan di awal dan di akhir kalimat. Ketiga, ada Python Boolean yang mewakili konsep kebenaran dalam pemrograman. Tipe data ini sangat sederhana karena hanya memiliki dua nilai, true benar dan false salah. Aturan evaluasinya sangat mudah diingat. Hampir semua nilai yang memiliki isi akan dianggap true. Sebaliknya, nilai yang kosong seperti angka 0, teks kosong, peti kosong, list kosong, atau none akan bernilai false. Untuk mengecek status kebenaran suatu variabel, kita bisa menggunakan fungsi bool tanda kurung. Terakhir, kita memiliki Python operator. Kita menggunakan operator aritmatika untuk menghitung, penugasan untuk menyimpan hasil ke variabel, serta operator perbandingan dan logika untuk membuat program kita bisa berpikir dan mengambil keputusan berdasarkan nilai true atau false. Terima kasih. Sekian dari saya. Selanjutnya adalah list. List adalah satu struktur data yang paling banyak digunakan dalam Python. List menyimpan beberapa item dalam satu variabel dan memungkinkan untuk mengakses, menduplikasi, dan mengatur. List didefinisikan menggunakan kurung siku dengan item dipisahkan oleh koma. List dapat menyimpan angka, string, atau bahkan daftar lain. Di sini ada contoh simpel cara membuat list. Cara mengakses list juga di sini setiap item dapat diakses menggunakan indeksnya dimulai dari 0. Kita bisa lihat di sini 10 itu indeksnya 0, 1, 2, dan 3. Dan kita juga bisa menggunakan indeks negatif untuk langsung mengakses last item. Kita juga bisa mengubah list juga karena list bersifat mutable, artinya dapat mengubah isinya. Dapat mengisi nilai baru ke posisi yang sudah ada. Kita bisa lihat di sini 10, 20, 30 bisa diganti menjadi 25, di mana indeks 1 itu diganti menjadi 10, 25, 30. Dan juga di sini ada to-do list method yang memiliki fungsinya masing-masing, dan juga di sini ada nested list dapat menyimpan list lain sebagai elemen membentuk struktur data multidimensi. Juga kita terakhir ada list operation di mana concatenation adalah gabungan dua daftar menggunakan plus, dan juga repetition ulangi daftar beberapa kali menggunakan kali. Baik, selanjutnya adalah tuple. Tuple adalah struktur data mirip list, tapi nilainya tidak bisa diubah setelah dibuat. Di sini ada perbedaan tuple versus list, di mana list menggunakan rada kotak di sini, tapi tuple itu rada lingkar. Untuk list itu bisa diubah dan tuple itu tidak. Untuk list kecepatannya sedang dan tuple itu lebih cepat. Dan mengakses data di tuple itu sama seperti list memakai indeks. Tuple juga bisa diulang dan dicampur, tapi bisa menyimpan berbagai tipe data dan bisa diulang. Seperti contoh di sini, dan tuple itu tidak bisa diubah. Bila kita ubah akan menyebabkan error. Saat unpacking tuple itu bisa menjadi beberapa variabel juga. Di sini ada nama, umur, aktif, oren 3 true. Kita print nama saja, hasilnya adalah oren. Baik, selanjutnya adalah set. Set sifat dasarnya adalah tidak berurutan atau unordered dan tidak memiliki indeks angka sama sekali. Utamanya adalah semua data wajib unik. Jika Anda memasukkan data yang sama berkali-kali, si Python otomatis hanya menyimpan satu dan membuang sisanya. Fungsi utama set adalah sangat efisien untuk menyaring dan membersihkan data dari nilai-nilai ganda. Di sini, memberikan sifat anti duplikatnya adalah kita memiliki keranjang buah, apel, pisang, apel, jeruk, dan pisang. Misalnya kita print si keranjang buah ini, outputnya adalah jeruk, apel, pisang karena jadi tidak menghasilkan ganda. Di sini kita juga bisa menambahkan dan menghapus data si set tersebut. Set juga memiliki 3 kekuatan utama, yaitu adalah gabungan, irisan, dan selisih. Kita bisa melihat adalah gabungan di mana mereka menggabungkan grup A dan grup B. Hasilnya adalah Andi, Budi, Cici, Dina. Dan juga irisan yang dimana siapa yang ada di kedua grup tersebut itu adalah Budi, Cici, dan juga selisih di mana yang ada di grup A yaitu hanya Andi saja. Selanjutnya adalah dictionary. Dictionary adalah wadah atau data yang nyimpennya berpasangan. Ada kunci atau key dan ada nilai atau value. Jadi setiap data punya labelnya sendiri. Analoginya, bayangin dictionary itu kayak biodata atau kartu nama. Ada labelnya dan juga ada isinya. Untuk bikin dictionary ini menggunakan kurung awal dengan format kunci sama dengan nilai, dipisah pakai koma. Kita bisa lihat simple dictionary di sini, nama, umur dan kota, dan is mahasiswa. Hasilnya adalah
nama Muhammad Haris, umur 19, kota Cimahi, dan is mahasiswa true. Seperti yang ada di sini. Dan juga tidak seperti list dan tuple, dictionary tidak perlu dengan urutan atau antrean. Akhirnya pakai nomor, dictionary memberi label nama kunci key pada setiap data. Jadi dictionary itu tidak memakai indeks, jadi langsung saja memberi kunci key pada setiap data. Untuk dictionary sendiri itu bisa diubah-ubah atau bersifat mutable, namun nama kunci harus unik, tidak boleh ada yang sama. Bisa lihat di sini contohnya juga, kita bisa menambah data baru yaitu hobi, atau juga kita bisa ganti data yang sudah ada yaitu kota diganti menjadi kota Bandung. Kita melihat hasilnya adalah di sini ada hobinya dan juga kotanya diganti menjadi Bandung. Juga di sini kita juga bisa absen dengan dictionary, yaitu menampilkan si biodata ini menggunakan for dan in, hasilnya adalah ini. Selanjutnya adalah if-else statement. Terbagi menjadi 3, yaitu if yang dapat dijalankan jika kondisinya bernilai true, else yang dijalankan jika kondisinya bernilai false, dan elif dapat ditambahkan bila terdapat berbagai opsi. If strukturnya adalah if condition dan bawahnya statement. Jadi kita kasih kondisinya dan statementnya apa. Kalau emang dia bernilai benar, bernilai true, maka akan di-print atau dijalankan perintahnya. Kalau struktur else dan contohnya itu, misalnya kita kasih statement, dan misalnya statement itu nilainya salah, maka dia akan lanjut menjalankan perintah else. Selanjutnya adalah elif. Ini tuh digunakan kalau ada beberapa opsi. Beda dengan if else, kalau misalnya benar, nilainya true, dia akan masuk ke perintah if. Tapi kalau misalnya dia nilainya false, dia masuknya ke else. Tapi elif ini bisa ditambahkan kalau kita punya perintah lagi yang kita pengen masukin. Nah, itu tuh dimasukinnya ke elif. Bisa dilihat itu ada condition lagi dan juga statement tambahan di elif. Selanjutnya adalah Python match. Ini tuh mirip sama switch case kalau kita di C++. Dia tuh nyocokin kayak namanya match. Dia nyocokin hal yang kita minta sama opsi-opsinya. Contohnya tuh kayak di sebelah kanan, itu ada kita kasih perintah dia buat munculin nomor 4, day 4. Dan di situ ada match-nya, ada pilihan-pilihannya yang terdiri dari case 1 sampai case 7. Nah, karena kita kasih perintah buat dia munculin day sama dengan 4, maka dia bakal match ke case nomor 4. Dan dia bakal tampilin perintah yang kita kasih yaitu print, tampilin di layar kata Thursday. Nah, untuk jenisnya itu ada default value dan juga combined value. Kalau default value itu misalnya kita kasih perintah lagi nih, kita kasih day sama dengan 4. Tapi itu ternyata saat dia coba match itu nggak ada yang match. Karena di situ kita cuma nampilin case 6 sama case 7 kan, sementara yang 4 tuh nggak ada. Tapi kita punya alternatif yaitu case underscore, maka dia akan menampilkan perintah yang kita kasih di case itu. Walaupun dia nggak match kan, 4 tuh nggak ada, ditaruh di mana-mana gitu. Case 4 sama dengan apa, nggak ada. Selanjutnya itu combined value, itu sebenarnya kayak mempermudah ya. Kalau misalnya di contoh pertama kan kita kayak tulis case 1, case 2, case 3. Nah, kalau di combine ini tuh kita bisa pakai or sebagai penanda. Jadi kita nggak usah repot-repot tulis satu-satu lagi, tapi bisa dibarengin. Case 1, 2, 3, 4, 5 keluar apa, case 6 dan 7 keluar apa. Di slide ini kita bakal bahas Python while loops, khususnya 3 konsep penting, yaitu break, continue, dan juga else. Pertama, break. Digunakan untuk menghentikan loop lebih awal, walaupun kondisi while sebenarnya masih terpenuhi. Di contoh ini nilai awal i adalah 1, dan loop berjalan selama i kurang dari 6. Setiap iterasi, program akan mencetak nilai i. Namun ada kondisi if i sama dengan 3, yang berarti ketika i bernilai 3, program akan menjalankan break. Akibatnya loop langsung berhenti dan tidak melanjutkan ke iterasi berikutnya. Jadi output yang muncul hanya 1 dan 2. Karena saat mencapai 3, loop akan langsung dihentikan. Selanjutnya continue statement digunakan untuk melewati satu iterasi tertentu dan langsung melanjutkan ke iterasi berikutnya. Di contoh ini, i-nya dimulai dari 0 dan loop berjalan selama i kecil 6. Setiap iterasi, nilai i bertambah 1. Namun ketika i sama dengan 3, program akan menjalankan continue. Artinya angka 3 tidak akan diproses oleh perintah berikutnya, sehingga angka tersebut tidak dicetak, dan loop langsung lanjut ke iterasi berikutnya. Yang terakhir adalah else. Di Python, while loop bisa memiliki bagian else. Bagian ini akan dijalankan ketika loop selesai secara normal, yaitu ketika kondisi while sudah tidak terpenuhi. Pada contoh ini, i dimulai dari 1 dan selama i kurang dari 6, program akan mencetak nilai i. Setelah i mencapai 6, kondisi while menjadi false dan loop berhenti. Kemudian bagian else dijalankan dan program mencetak pesan i is no longer less than 6. Nah, di slide ini kita bakal bahas Python for loops. For loop digunakan untuk mengiterasi sequence seperti list, string, ataupun angka.
Pada contoh pertama, kita punya list buah yang berisi apel, jeruk, dan juga mangga. Dengan for x in buah, program akan mencetak setiap item dalam list tersebut satu persatu. Selanjutnya ada continue, yang berfungsi untuk melewati satu iterasi dan langsung lanjut ke iterasi berikutnya. Kemudian ada break, yang digunakan untuk menghentikan loop sebelum semua iterasi selesai. Dan yang terakhir ada range, yang digunakan untuk membuat urutan angka. Contohnya di situ kita coba range dalam kurung 5, akan menghasilkan angka dari 0 sampai 4.